Persiapan Misa Minggu Prapaskah keempat tahun A. Sang Terang Kebenaran. Pada hari ini tema utama liturgi sabda adalah Kristus sebagai terang sejati. Injil akan diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Bacaan ini cukup panjang, tapi tersedia juga versi yang pendek. Dalam perikop ini, Yesus menyembuhkan orang buta yang dilahirkan buta sejak lahir. Namun yang terjadi, kesembuhannya justru menimbulkan kegaduhan. Orang Farisi dan ahli Taurat sibuk menginterogasi si buta dan keluarganya. Mereka justru tidak bersukacita bersama si buta, tetapi malah sibuk dengan pahamnya sendiri tentang hukum-hukum yang berlaku, karena penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Lalu dari hasil interogasi itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus yang menyembuhkan itu tidak datang dari Allah, karena terbukti tidak memelihara hukum Taurat. Namun dari pihak si sembuh percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dia mengatakan dengan tegas ketika dijumpai oleh Yesus, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Maka hidupnya mengalami terang karena dia menerima Yesus. Tetapi di lain pihak, kaum Farisi dan ahli Taurat makin masuk dalam kegelapan hidup karena mereka menolak Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1, 6, dilanjutkan 7, 10, dan 13a. Daud diurapi. Perikop ini mau menyatakan bahwa Allah memberikan karunia pada manusia yang dipilihnya secara unik. Dalam kisah ini nampak nyata beda kriteria manusia dan Allah. Samuel memperhatikan bentuk perawakan yang menarik, tetapi Allah tidak. Daud yang kurang meyakinkan posturnya dari kakak-kakaknya, bahkan mungkin lebih lemah. Dinyatakan kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, seolah tidak cocok untuk figur jadi pemimpin atau raja yang nantinya akan menjadi pemimpin perang. Tetapi toh yang kelihatannya lemah lembut itu dipilih oleh Allah. Tuhanlah gembalaku, aku tak berkekurangan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur ini akan menggarisbawahi pengurapan yang dialami oleh Daud karena dari bacaan pertama, dan Mazmur ini disambungkan dengan kata mengurapi dan menggembalakan. Daud sendiri dalam tugasnya sehari-hari sebagai gembala, lalu hubungannya dengan Tuhan juga dihayatinya sebagai hubungannya dia dengan domba-domba gembalaannya. Dengan Tuhan dia mengalami tuntunan, mengalami bimbingan, dan juga mengalami dilindungi dari mara bahaya yang mengancamnya. Rupanya sikap beriman inilah yang dipilih Tuhan. Dibangkitkan dari kegelapan menuju terang. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 8 sampai 14. Perikop ini berupa penyadaran dan juga sekaligus nasihat Paulus kepada umat Efesus, bahwa dulu dinyatakan bahwa umat Efesus sebelum mengenal Kristus itu dikatakan hidup dalam kegelapan. Namun berkat kasih karunia semata dari Allah lewat Kristus, umat dijadikan anak-anak terang. Dengan status baru itu, maka Paulus minta mereka jemaat Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Maka dengan demikian, Kristus akan bercahaya dalam hidup umat. Jadi hubungannya bacaan berdua dan Injil
dihubungkan dengan kata cahaya. Dalam Injil tadi Yesus menyatakan bahwa ialah akulah cahaya dunia. Maka orang-orang yang menghidupi cara hidup sebagai anak terang, maka Kristus Yesus akan bercahaya dalam hidupnya. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan misa Prapaskah yang keempat Minggu Letare. Semoga kita bersuka cita bersama orang buta tadi yang telah menerima terang dari Allah, sehingga kita makin bersuka cita di dalam menyongsong Paskah yang akan datang. Tuhan memberkati.